Oke guys, kembali lagi bersama saya Rifai Uchiha. Kali ini saya akan sedikit review hasil dari WR841 HP versi 3 yang sudah saya OpenWRT. Dulu saya pernah bahas tentang cara install OpenWRT pada WR841 HP versi 3 ini merek TP-Link ya. Nah, beberapa hari yang lalu ada permintaan dari subscriber untuk review kembali hasil dari WR841 HP ini setelah penggunaan beberapa lama atau sekarang ya, setelah sekarang saat ini. Jadi setelah install WR841 HP ini versi 3 saya install OpenWRT, saya terus menggunakan router merek 841 HP ini untuk dijadikan access point mode WDS ya saya. Di sini saya gunakan mode WDS ini access point sebagai mode WDS untuk 3 PTP 3 router ya. Jadi ada si Ikram, access point Ikram, dia PTP ke Ikram. Jadi dari 841 HP ke routernya si Ikram itu di si Ikram itu mode WDS. Nah, jadi bukan di 841 HP-nya yang mode WDS, tapi emang harus disetting mode WDS juga ini di 841 HP-nya. Karena kalau misalnya kita setting sebagai access point biasa, seperti ini dari bagian ini ya, wireless. Nah, ini ada dua ya. Di sini WiFi gratis, ini mode access point biasa. Sedangkan yang ini Zaharanet ini mode WDS. Ini ada pilihannya di sini kalau misalnya kita ingin menggunakan mode WDS ya, ini dia access point ya. Kalau misalnya kita access point biasa, ini access point bukan WDS, otomatis kalau misalnya si ini berarti kan si 841 HP ini sebagai server kita ya, atau sebagai induk ya, access point kita lah, server lah. Sedangkan si di Ikram itu sebagai penerima ya. Nah, jadi si Ikram nanti akan disettingkan mode klien WDS seperti ini. Nah, di sini kita bahas 841 HP saja ya. Oke, ada perbedaannya di sini kan. Di sini ada access point WDS. Nah, kalau misalnya kita pilih access point saja, maka di si Ikram walaupun disetting dengan klien WDS, dia nggak akan bisa meneruskan MAC address dari perangkat yang connect melalui router dia ya. Kan mode WDS itu masih, kalau misalnya kalian belum paham mode WDS ya, jadi si Ikram ini, HP Ikram ini mode WDS. Ada HP Ikram connect ke WiFi yang dipancarkan oleh router si Ikram, lalu tetangganya pengen connect juga ke routernya si Ikram, WiFi-nya Ikram, maka kedua perangkat tersebut, kedua HP tersebut, maka addressnya masing-masing gitu yang diteruskan ke, yang ditangkap oleh 841 HP ini, maka addressnya masing-masing terpisah gitu kan. Otomatis vouchernya kedua perangkat ini berbeda, jadi masing-masing. Nah, itu mode WDS, jadi meneruskan perangkat dari MAC addressnya sendiri, bukan dari si penerima di router Ikram itu ya. Jadi begitu fungsi WDS. Kalau misalnya mirip-mirip dengan mode repeater ya, atau mode bridge, udah gampangnya ya, apa ya, universal bridge atau apalah. Bedanya kalau misalkan kita menggunakan mode repeater, anggaplah kita bahas tentang mode repeater deh. Kebanyakan kalau misalnya kita menggunakan repeater, kasusnya itu maka address yang diteruskan perangkat ya, maka address perangkat yang diteruskan ke kita atau ke 841 HP ini, itu maka addressnya acak gitu, random. Sebenarnya bukan diteruskan ke 841 HP ya, maaf salah ini. Jadi diterima oleh mikrotik kita gitu ya. Jadi kan dari perangkat terus ke klien si Ikram tadi, router si Ikram, lalu ditangkap oleh 841 HP, lalu dari 841 HP ini ke mikrotik kita. Nah, di situ kalau misalnya kita menggunakan mode repeater, efeknya maka address di perangkat tadi, yang dua perangkat tadi itu akan berbeda-beda atau random atau acak atau bukan asli dari maka address si HP tersebut. Nah, kalau misalkan kan kita menggunakan mode WDS, kedua HP tadi diteruskan itu maka address benar-benar asli dari HP tersebut ya. Jadi dia diteruskan MAC addressnya asli, ditangkap oleh 841 HP, lalu diteruskan ke mikrotik, itu benar-benar dari MAC address si perangkat tadi. Perbedaan secara teori itu nggak terlalu penting ya, terserah mau perangkat MAC addressnya
beda atau sama ya itu kan tetap aja intinya dua-duanya login gitu kan. Nah perbedaannya adalah kalau misalkan si Ikram dengan temannya lah atau tetangganya tadi ya, ke tetangganya beda akses point atau pindah deh ke akses point lain ke tempat saya yang bukan mode repeater tadi, bukan mode WDS tadi ya, mode akses point biasa yang menggunakan kabelan. Efeknya dia nanti akan minta login lagi karena MAC address-nya berbeda ya kan. MAC address-nya yang diterima oleh HP saya di yang modelan itu akan berbeda lagi. Efeknya dia minta login lagi kan, ribet juga kan. Nah kalau misalnya dengan mode WDS, asalkan nama akses pointnya sama. Ini tips untuk Android 10 11 ya. Jadi semua akses point itu namanya harus sama supaya dia tidak minta login lagi ketika pindah ke akses point lain. Jadi ketika dia login dari routernya Ikram tadi, terus pindah gitu ke akses point di dekat rumah saya menggunakan LAN atau akses point lain yang terhubung langsung ke lewat LAN bukan melalui repeater atau WDS ini, efeknya dia nggak minta login lagi dan langsung terhubung gitu ya karena MAC address-nya sama gitu. Kurang lebih seperti itulah mode WDS. Jadi mirip mode bridge tapi mode WDS ini benar-benar real asli MAC address dari si perangkat. Oke, penjelasannya cukup panjang ya. Mudah-mudahan sih bisa dipahami perbedaan menggunakan mode WDS ini karena saya di sini menggunakan mode WDS ya. Mode WDS dan bukan mode WDS. Nah, jadi mode WDS ini kan ada dua nih saya nih. Di sini ada dua SSID. SSID pertama untuk bukan mode WDS. Sedangkan yang kedua Zahranet ini untuk router mode WDS ya. Oke, berarti nggak ada yang connect lalu dari akses point SSID ini ya. Banyak kan, nah ini dia connect. Oke, kita nggak bahas itu deh. Kita langsung aja simple hasil dari tes reviewnya. Intinya ini router untuk memastikan kita kembali overview. Di sini kita lihat ini benar-benar real ya, TP-Link 841HP versi 3 ya. Jadi benar-benar saya pakai dari mulai saya upgrade firmware dari TP-Link 841HP ke versi OpenWRT ya, maaf nggak ada DDWRT, OpenWRT. Habis itu saya rakit jadi outdoor dan pasang untuk di tempat, sebenarnya ini di tempat ruko, ini jarak dari saya menggunakan kabelan kurang lebih 50 meter di tempat ruko. Itu ada kali, pinggir kali. Nah, jadi saya pasang di situ pinggir kali. Nah, dari kali itu kan nggak mungkin juga saya pasang kabel ke sana ya. Jadi di sini ada 3 klien menggunakan mode WDS selain Ikram tadi. Jadi selain Ikram ada juga Wildan dan juga Amelia ya. Jadi 3 tempat dari ruko saya, lalu nyebrang kali dan nyebrang juga jalan raya itu ada. Lalu ada juga yang agak jauhan di 70 meter dari ruko itu, yaitu si Amelia. Kurang lebih seperti itu ya. Kita tes aja deh, kita coba tes ping ya dari 841 HP ini. Oke, kita akan tes ini milik siapa nih. Jadi saya ini Grove A52HPN ini saya fungsikan sebagai alarm atau khusus untuk ping ya. Jadi ini ada di kamar saya. Jadi ketika salah satu router saya atau urusan akses point saya terputus ataupun hilang diambil orang ataupun ada kerusakan, nah maka akan ada alarm ya yang berbunyi beep beep beep. Nah itu kan dari buzzer si 8 dari Grove 52HPN. Kita lihat di tool NetSwatch ya. Oke, ini dia HP Wildan, HP Amelia, HP Ikram. Oke, kita buka aja ya. Kita coba HP Wildan. HP Wildan ya. Ini terhubung ke 841 HP tadi bukan? Maka address-nya D154 ya belakangnya.
D154. Nah, ini dia D154, berarti terhubung ya. Sekarang kita coba tes ping deh. Ini saya HP Wildan nih. Copy. Berapa sih ping dari 841 HP saya ke akses pointnya Wildan? Ini akses point Wildan ini menggunakan DDWRT ya. DDWRT berapa ya? Oh, ini dia 740N. Nah, jadi 740N versi 4 diinstal DDWRT. 740N ini powernya sangat kecil ya, bahkan hanya 18 dBm. Jadi nggak nyampe 20 dBm. Jadi walaupun kecil, karena jaraknya dekat dari 841 HP saya ke HP Wildan ini kurang lebih hanya 40 meteran, kurang lebih ya. Oke, kita coba tes ping. Tool ping paste. Nah, ini dia IP Wildan kan 201 ya. Start. Oke, dapat 1 ms 2 ms ya, jadi 1 ms 2 ms. Ini cukup baik untuk sebagai dikatakan access point ya, walaupun kalau bisa ini 0 ms ya. Oke, bahkan 10 ms mungkin. Jadi kurang stabil. Nah, namanya wireless 2,4 GHz, walaupun point to point itu hasilnya tidak akan stabil, atau misalnya sulit untuk jadi stabil, kecuali mungkin yang mahal banget ya. Karena ini menggunakan 841 HP versi 1, versi 3, lalu penerimanya juga 740N versi 4 yang rata-rata harganya hanya 100 hingga 200 ribu ya. Tapi mendapatkan ping yang cukup bagus ya, dari 841 HP diterima oleh akses point Wildan itu membesar hingga 2-3 ms deh, 1-3 ms. Berarti seandainya ping ISP saya misalkan 15 ms deh, maka akan diterima Wildan anggap 3 ms ya. 3 ms berarti dari 15 tambah 3, 18 ya. Berarti ping yang akan diterima oleh Wildan itu kisaran 18 ms. Ini masih sangat bagus ya untuk bermain game online. Oke, sekarang kita lanjut ke HP siapa lagi ya? HP Amelia. HP Amelia ini jaraknya yang paling jauh ya, berarti jangan Amelia dulu deh. Kita ke Ikram dulu. Ikram ini jaraknya hanya nyebrang kali ya. Si Wildan tadi nyebrang jembatan, nyebrang jalan raya. Jadi kira-kira 40 meteran. Dia emang pinggir jalan ya, keduanya di pinggir jalan. Jadi 841 HP ini ada di ruko pinggir jalan, namanya ruko kan. Nah, sedangkan Wildan ini ada di sebelahnya, seberang jalan sebelahnya, jadi cukup dekat ya, kira-kira 40 meteran. Oke, sekarang ini siapa nih? Ini tempat Ikram. Nah, Ikram ini perkiraan nyebrang kali perkiraan 50 meter lah, agak panjang sih. Oke, maka addressnya D194 ya, D194. Nah, ini dia, berarti connect ya. Sekarang kita coba tes ping si Ikram. Jadi kalian sudah paham kan dengan mode WDS. Nah, kita lanjutkan hasil tes uji ini ya. Kalau misalnya nggak paham tentang mode WDS, kalian akan bingung juga nih fungsinya di ping-ping ini kayak ngapain kan gitu. Oke, 3, 2, 3 ya. Start. Oke, untuk Ikram ini menggunakan WR841ND versi 10. Kalau nggak salah, WR841ND ini memiliki power kisaran 20 dBm ya, itu standar SNI. Nah, untuk pingnya masih bagus si Wildan tadi ya. Ini si Ikram lebih tinggi sedikit, jadi dari 1 hingga
4 ya rata-ratanya ya, walaupun sama juga tuh 1 atau 2 ms, nah, kadang tinggi juga, kurang lebih sama lah sama Wilan, bedanya jauh, bedanya dikit kok, yang satunya 40 meter, yang ini kurang lebih 50 meter, dengan perbedaan dBm juga hampir sedikit juga, jadi kualitas akses poinnya sama ya. Dan ini connect berarti cukup bagus juga ya, kira-kira berarti dia akan menerima kalau misalnya 1 sampai 4 ya, berarti sebenarnya kisaran 19 ms deh, itu cukup bagus untuk bermain game Mobile Legend ya mungkin ya. FF saya nggak tahu, saya nggak pernah main FF. Oke, sekarang kita lanjut di mode si Amelia. Ini agak sedikit jauh karena melewati musola ya. Kisaran jaraknya 70 meter. Dan ditambah lagi terhalang beberapa rumah ya, dan musola itu. Jadi kita akan coba saja. Ini Amelia menggunakan sama seperti Ikram ya, 841 ND versi 10. Ini Amelia. Maka addressnya COCC. Yang belakangnya COCC ya. COCC. Oke, ini dia. Oke, di sini juga ada sebenarnya ada noise-nya juga ya. Ini mendapatkan min 57. Terus ini siapa nih yang tadi? Ini Ikram bukan? Min 43 nih. Ya kayaknya ini Ikram deh. Ini Wildan paling kencang nih. Enggak. Maksudnya ini paling lambat nih ya. Min 52. Ini paling kencang min 50 nih. Ini Wildan kalau nggak salah. Ini Ikram. Ini tadi si Amelia ya. Min 58. Paling nih di si Ikram harus saya otak-atik lagi. Ini Ikram bukan sih? Min 53. Coba Ikram ini dia. Ini D194. Ikram D194. Oh, ini yang paling bagus justru si Ikram ya. Tapi pingnya malah lebih bagus si Wildan tadi. 74 merek TP-Link 740N dijadikan DDWRT. Hasilnya malah lebih bagus ketimbang 840N. Ini ya, 841 ND sama 841 ND. Walaupun sinyalnya lebih kecil, lebih bagus, tapi malah pingnya lebih kurang stabil ya, lebih stabil si Wildan tadi ya. Oke, kita langsung aja tes si Ikram, terus kita tes si Amelia ya, jarak 70 meter, kurang lebih 70 meter. Amelia mana nih Amelia? Oke, ini dia. Copy. Ingat ini Mikrotik Grove A52HPN ini saya gunakan untuk hanya ping saja ya. Jadi sebagai alarm kalau misalkan ada akses poin putus dan lain-lain. Nah, ini 70 meter dan terhalang beberapa rumah. Pingnya lumayan tinggi ya. 10 8 3 ms 38 58, benar-benar kurang stabil banget. Ini terhalang beberapa rumah, sedangkan tadi kan si Wildan hanya nyebrang jalan perkiraan 40 meter ya. Terus si Ikram jaraknya nyebrang kali walaupun agak nyerong ya keduanya ya, itu 50 meteran. Lalu si Amelia ini jaraknya 70 meteran, terhalang satu rumah dan di samping musola ya, nggak terlalu menghalangi banget sih ini rumahnya, karena di sampingnya dia di apa ya, terapit gitu, kurang lebih ya kayak gitulah. Sulit kondisi, namanya kondisi pedesaan ya, bisa dibayangin lah. Oke, untuk pingnya 1,2 ms, ini stabil 3 ms ya, 3 ms. Tadi tinggi itu kemungkinan lagi
browsing atau download ya. Ketika browsing atau download, si klien browsing atau download, otomatis namanya ini kecepatan WiFi 2,4 GHz ya, pasti berefek banget ke ping ya, kecuali langsung lewat LAN itu akan lebih baik, mungkin akan berefek ketika di atas 30 ms mungkin, 30 Mbps mungkin ya. Oke, berarti pingnya masih terbilang cukup bagus ya, 1 hingga 8 ms deh kan gitu kan. Berarti ya kurang lebih 20-an lah, 22 lah. Oke, itu aja hasil reviewnya. Mungkin ini terlalu panjang tadi, sedikit menjelaskan tentang WDS. Jadi mode WDS-nya, jadi mudah-mudahan dipahami juga ini mode WDS-nya. Jadi kan kalau misal nggak paham apa yang saya pakai, apa yang saya gunakan untuk mode WDS-nya, terus tiba-tiba saya tes review, tes user pelanggan dan lain-lain, ping ke pelanggan, ya kan nggak mungkin banget gitu kita nggak paham mode WDS apa, mode WDS kita tahunya mau access point dan lain-lain. Jadi dengan mode WDS tadi kita pasang router di Ikram, di Wildan, dan di Amelia. Ada tetangganya HP-nya pengen connect, ya tinggal connect aja gitu kan, tanpa harus masang lagi gitu. Jadi di sekitarannya si Wildan, sekitarannya si Ikram, di sekitaran Amelia itu bisa langsung connect HP-nya ya ke access point-nya mereka. Terus untuk konfigurasinya ada tips sedikit nih dari konfigurasinya, coba kita cek. Ini konfigurasinya sama aja sih dua-duanya. Bedanya ya ini menggunakan tipe bukan WDS, yang ini satunya WDS. Kenapa saya gunakan beda? Yang satunya yang untuk WDS saya beri password, sedangkan yang tadi yang tulisannya WiFi gratis, yang ini ya, ini tidak saya beri password. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi lebih pengaturannya lebih beda di password saja sih. Oke, untuk pengaturannya saya rekomendasikan untuk menggunakan di bawah 28 dBm powernya ya. Berarti hanya 630 mW. Jadi kan ini 841 HP ini support hingga 30 dBm, yaitu 1000 mW. Saya sarankan untuk menggunakan di bawah 28 dBm atau 630 mW ya. Tapi jangan terlalu kecil juga, karena terlalu kecil ya nanti sinyalnya kecil. Kenapa kita rekomendasikan untuk menggunakan di bawah 28 ya, karena ini 841 HP ini produk yang menurut saya kurang stabil ya. Mungkin eksis di zamannya, tapi untuk zaman saat ini kurang terlalu bagus ya, karena kalah saing dengan produk-produk keluaran saat ini. Namanya ini produk zaman dulu ya, jadi tahulah agak sedikit barbar gitu ya. Jadi rekomendasinya untuk menggunakan 28. Sebenarnya boleh aja kalau misalnya pakai 30. Kalau misalnya 28 sinyal yang didapat si PTP router AP itu kecil, tapi ya hasilnya ya barbar. Kadang connect mungkin tapi kalau sinyalnya gede tapi hasilnya kurang bagus kayak gitu pingnya ya. Jadi lebih stabil di 28 ke bawah. Lalu ini setting mode N. Ini channel biarkan saja auto. Ini pemilihan width ini 20 saja ya. Lalu kita rekomendasikan untuk mematikan B red ya. Nih B dimatikan. Tujuannya untuk mengurangi beban si 841 HP ini ya. Kalian tahulah kualitas B itu ya, walaupun lebih panjang dari G ataupun N jangkauannya, tapi ya G itu ya keluaran sinyal zaman dulu gitu ya, zaman dulu banget gitu. Zaman sekarang mana ada yang pakai gitu kan. Jadi rekomendasinya B dimatikan aja ya. G mungkin masih ada yang pakai untuk saat ini. Paling kebanyakan N sih. Jadi GN kalau bisa ya. Lalu udah itu aja, nggak ada settingan lain gitu kan. Oke, ini security nggak ada ya. Nah ini di password ya.
password saya menggunakan mixed mode ya. Oke, ini ya driver default, ini auto, ini biarkan saja default semuanya ya. Jadi pengaturannya itu aja, ininya powernya menggunakan 28. Oke, itu aja ya review kita tentang WR841 HP versi 1 setelah sekian lama saya pakai dan setelah sekian lama saya menginstal 841 HP versi 3 ini ke DDWRT. Sekarang saya reviewkan hasilnya dan semuanya baik-baik saja dan normal ya. Tidak ada kendala dan masalah. Ini hanya review aja sih, review karena ada yang minta ya direviewkan setelah hasil pemakaian sekarang ini. Oke, itu aja. Saya akhiri sampai ini udah malam banget jadi saya juga mengantuk. Ini udah jam 1.31 ya, jadi setengah 2. Saya Rifai Uchiha, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, juga komen, dan tolong bantu untuk di-share ke teman kalian video-video channel Jahranet karena itu akan membantu mensupport kami untuk terus update dan semangat ya dalam melakukan record video dan melakukan tutorial Cortex hotspot dan warnet. Oke, itu aja ya. Sampai bertemu di video berikutnya.